Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Siti Anissa selaku dosen mata kuliah budaya organisasi serta teman-teman yang saya hormati. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Santiara, Citra Ageng, Sindia, dan Rindayu Setiawati akan membawakan materi berjudul Konsep Dasar Budaya Organisasi dan Iklim Organisasi. Topik ini penting karena budaya dan iklim organisasi sangat mempengaruhi cara kerja dan suasana dalam sebuah organisasi. Langsung saja. Budaya organisasi mencerminkan identitas suatu organisasi melalui nilai-nilai, simbol, dan proses internalisasi yang diperkuat oleh seleksi karyawan, peran manajemen puncak, dan proses sosialisasi. Kepemimpinan yang efektif, khususnya gaya transformasional, berperan penting dalam membentuk perilaku kerja dan meningkatkan loyalitas karyawan. Sementara itu, iklim organisasi mencerminkan suasana kerja sehari-hari dan akan semakin memperkuat budaya organisasi apabila keduanya selaras. Silakan dilanjut. Budaya organisasi terbentuk dari nilai-nilai, simbol-simbol, serta proses sosialisasi yang terjadi dalam lingkungan kerja. Agar budaya ini tetap hidup, diperlakukan seleksi yang sesuai, kepemimpinan yang kuat, serta proses sosialisasi yang konsisten. Nah, dua gaya kepemimpinan yang sering mempengaruhi kebudayaan adalah gaya transformasional dan otoriter. Budaya yang sehat akan berdampak pada loyalitas dan produktivitas karyawan. Berbeda dengan budaya, iklim organisasi lebih bersifat teknis dan jangka pendek. Iklim ini merupakan persepsi kolektif karyawan terhadap lingkungan kerja mereka, seperti tanggung jawab yang diberikan, kehangatan antar karyawan, dukungan kepemimpinan, hingga konflik yang terjadi. Nah, iklim dapat berubah dengan cepat dan sangat dipengaruhi oleh pemimpin dan dinamika kerja. Selanjutnya saya akan membacakan studi kasus penelitian oleh Jaya et al. Pada tahun 2023 yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan, budaya organisasi,
iklim organisasi, dan juga lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Kayu Mebel Indonesia, baik secara simultan maupun parsial. Nah, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel 138 karyawan dari populasi 1.420 karyawan. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, studi pustaka, dan juga studi lapangan. Analisis data menggunakan uji F dan juga uji T. Secara simultan, keempat variabel berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Namun, secara parsial, hanya gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja yang berpengaruh signifikan. Dengan lingkungan kerja sebagai faktor paling dominan, rekomendasi diberikan untuk meningkatkan kepemimpinan dan juga kondisi kerja. Selanjutnya ada interpretasi. Gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Kayu Mebel Indonesia. Pemimpin yang inklusif dan memperdaya dapat meningkatkan motivasi kontribusi karyawan. Budaya dan iklim organisasi tidak berpengaruh signifikan, diduga karena ketidakselarasan atau kurangnya sosialisasi, sehingga perlu diperhatikan oleh manajemen. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan. Pertama, budaya organisasi memiliki peran penting sebagai perekat internal dalam perusahaan. Ini terbentuk melalui nilai dan kebiasaan yang dijaga lewat seleksi kepemimpinan dan proses sosialisasi yang terus berjalan. Kedua, kepemimpinan yang efektif, baik transformasional maupun otoriter, berkontribusi dalam membentuk perilaku positif karyawan, meningkatkan loyalitas, serta mendukung kinerja mereka. Dan yang ketiga, iklim organisasi yang positif sangat berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Seperti dalam studi di PT Kayu Mebel Indonesia, ditemukan bahwa kepemimpinan, budaya, iklim organisasi, dan lingkungan kerja semuanya berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sinergi antara budaya, iklim, dan kepemimpinan sangat penting dalam meningkatkan kinerja dan suasana kerja di dalam suatu organisasi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita bersama mengenai budaya dan iklim organisasi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.